Pengertian hambatan pada perkembangan sosial emosi anak. Pengertian sosial adalah bagaimana cara anak berinteraksi dengan orang lain, sedangkan pengertian emosi adalah apa yang dialami dan dirasakan oleh anak. Ada beberapa bentuk hambatan pada sosial emosi anak. Yang pertama yaitu agresivitas. Agresivitas sebagai istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah atau permusuhan atau tindakan melukai orang lain, baik dengan tindakan kekerasan secara fisik, verbal, maupun menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mengancam atau merendahkan. Yang kedua yaitu kecemasan. Kecemasan merupakan reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Yang ketiga yaitu temper tantrum. Temper tantrum adalah suatu letupan kemarahan anak yang sering terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negativistik atau penolakan. Perilaku ini sering diikuti dengan tingkah laku menangis dengan keras, berguling-guling di lantai, menjerit, melempar barang, memukul-mukul, menendang, dan berbagai kegiatan. Yang keempat yaitu menarik diri atau withdrawal. Withdrawal atau menarik diri merupakan salah satu tipe emosional disturban yang diarahkan ke dalam diri. Anak yang mengalami withdrawal atau menarik diri akan sulit bergaul, cenderung bermain sendiri, tidak dapat bersosialisasi dan berbagi dengan teman sekolahnya. Yang kelima yaitu tuna laras. Anak tuna laras yang dimaksud adalah anak yang mengalami hambatan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Yang keenam yaitu autisme. Autisme adalah istilah yang digunakan untuk sekumpul gangguan perkembangan secara neurologi di mana individu yang mengalaminya akan mengalami gangguan pada kemampuan interaksi sosialnya dan keterampilan komunikasinya serta kecenderungan untuk mengulangi suatu perilaku tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Eka Yuti. Pembahasan selanjutnya mengenai gejala hambatan perkembangan sosial emosi anak. Salah satu gejalanya yaitu gejala agresivitas adalah menyerang dan melakukan intimidasi, agak condong memaksakan kehendaknya, menyampaikan sesuatu dengan cara yang meledak-ledak, mengancam teman-temannya melalui fisik dan juga verbal. Anak sangat sulit untuk mempertahankan hubungan persahabatannya. Yang kedua ada gejala kecemasan. Salah satu gejalanya yaitu detak jantung cepat. Ketika mengalami gangguan kecemasan, maka akan sering mengalami detak jantung yang lebih berdebar. Gejala ini kerap kali dibarengi dengan nyeri otot dan tubuh yang terasa tegang atau gemetar. Yang kedua, nafas pendek. Nafas pendek hingga sesak napas bisa terjadi saat anak mengalami serangan panik. Hal ini bisa mengakibatkan nyeri dada jika gejalanya tidak kunjung mereda. Yang ketiga ada keringat berlebih. Banyak berkeringat meski tidak sedang melakukan aktivitas fisik berat atau kepanasan, atau sering disebut juga dengan keringat dingin, adalah gejala kecemasan. Karena saat sedang cemas, sistem saraf simpatik menjadi aktif dan mempengaruhi kelenjar keringat di seluruh tubuh. Yang keempat, gemetar atau menggigil. Waktu gemetar bisa disebabkan oleh suhu dingin atau turunnya gula darah karena belum makan, meningkatnya kadar hormon adrenalin dan kortisol saat sedang cemas juga bisa membuat tubuh atau tangan anak gemetar. Saat mengalami gangguan kecemasan, maka ada bagian lain dari otak yang terlibat, yaitu hipotalamus. Hipotalamus ini mengatur panas tubuh anak, akan sangat mungkin mengalami perubahan suhu mendadak saat dilanda rasa cemas yang berlebihan. Kondisi ini bisa menyebabkan tubuh menggigil. Gejala lainnya yaitu temper tantrum. Gejalanya yaitu lambat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, perhatiannya sulit dialihkan, anak mudah dipengaruhi sehingga timbul perasaan marah atau kesal. Memiliki perilaku yang khas seperti menangis, menjerit, membentak, menghentak-hentak kaki, merengek, mencela,
membanting pintu, memecahkan benda, memaki, mencela diri sendiri, menyerang kakak atau adik atau temannya, mengancam, dan perilaku-perilaku negatif, menghentak-hentak kaki, merengek, mencela, membanting pintu, memecahkan benda, memaki, mencela diri sendiri, menyerang kakak atau adik atau temannya, mengancam, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Gejala lainnya yaitu menarik diri. Ada 4 kategori, yaitu fisiologikal adalah jantung berdebar-debar, berkeringat, merasa pusing, sakit perut, takut kehilangan kontrol. Gejala behavioral adalah menghindar atau inhibition dan bersikap pasif. Gaze aversion, menghindari situasi yang menakutkan, nada bicara rendah dan kurang lancar dalam berbicara. Cemas terhadap lingkungan baru sehingga sering bereaksi seperti memegang hidung, mengusap wajah. Gejala kognitifnya adalah takut dinilai secara negatif dan berpikir negatif dalam situasi sosial, khawatir dan berusaha untuk bersikap sesempurna mungkin, berkeyakinan negatif tentang kemampuan diri, dan memiliki konsep diri yang negatif. Gejala afektif adalah harga diri rendah, penuh dengan kesedihan dan penyesalan, merasa kesepian dan selalu gelisah. Gejala lainnya yaitu tunalaras. Salah satu gejala dari tunalaras adalah gejala emosi, yaitu seperti gentar, takut, malu, gugup, rendah diri, perusak, dan iri hati. Gejala sosial yaitu seperti kurang senang menghadapi pergaulan dan tidak dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, autisme. Autisme adalah istilah yang digunakan untuk sekumpulan gangguan perkembangan secara neurologik, di mana individu yang mengalaminya akan mengalami gangguan pada kemampuan interaksi sosialnya dan keterampilan komunikasinya, serta kecenderungan untuk mengulang suatu perilaku tertentu. Autisme ada terbagi 5. Yang pertama, gangguan komunikasi verbal nonverbal. Yang kedua, gangguan interaksi sosial. Yang ketiga, gangguan perilaku dan bermain-main. Yang keempat, gangguan perasaan emosi. Dan yang kelima, gangguan persepsi sensoris. Agresivitas ada 2 faktor. Yang pertama, faktor biologis atau dari dalam, pengaruh genetik, sistem otak, kimia darah. Yang kedua, faktor eksternal. Ada kemiskinan, lingkungan fisik, meniru model. Yang kedua, kecemasan. Ada timbul akibat melihat adanya bahaya yang mengancam, merasa berdosa atau bersalah, kecemasan yang berupa penyakit. Yang ketiga, temper tantrum. Ada merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu, terlalu lelah sehingga mudah kesal. Mencontoh tindakan penyaluran amarah dari orang tua. Yang keempat, menarik diri. Ada rasa tidak puas terhadap lingkungan dan ketiadaan minat yang sama. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab tunalaras. Yang pertama adalah faktor biologis, yaitu terjadi ketika anak mengalami kurang gizi, penyakit, psikotik, trauma, atau disfungsi otak. Yang kedua ada faktor keluarga, yaitu adanya hubungan patologis di dalam keluarga, pengaruh disiplin, kepribadian yang dicontohkan orang tua saat mempengaruhi anak dalam perkembangan sosial dan emosi anak. Yang ketiga ada faktor sekolah, contohnya ketika anak mendapat respon negatif dari teman atau gurunya, misalnya saat mengalami kesulitan tanpa disadari, anak terjerat interaksi yang negatif. Yang keempat ada faktor budaya,
Beberapa budaya dapat memengaruhi perkembangan sosial emosi anak. Misalnya tindak kekerasan yang diekspos di media seperti televisi, internet, film, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor penyebab autisme. Yang pertama ada faktor psikosis. Faktor psikososial adalah pengasuhan yang kaku dan obsesif dalam emosional yang dingin. Misalnya sikap ibu atau ayah yang kurang memperhatikan anaknya atau tidak menghendaki kehadiran si anak tersebut. Yang kedua ada faktor prenatal, perinatal, dan pasca-natal. Contohnya yaitu pendarahan setelah trimester 1, lalu komplikasi lain, infeksi pada ibu dan sebagainya yang menyebabkan gangguan fungsi otak. Lalu ada faktor imunologi, yaitu antibodi ibu terhadap antigen tertentu yang menyebabkan penyumbatan aliran darah di dalam otak janin dan merusak otak janin. Yang kedua ada faktor infeksi, anak yang lahir dengan rubella congenital. Yang terakhir ada faktor genetik. Cara menangani agresivitas. Yang pertama, mengajarkan keterampilan sosial berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang menekan tingkat frustasi, lebih memberi keluasan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, anak berperilaku agresi dapat diatasi dengan menerapkan peraturan disertai memberi penguat. Yang selanjutnya, ortu atau pendidik menerapkan teknik excitation atau pengabaian, misalnya mengabaikan perilaku agresi, tidak menunjukkan perhatian saat anak berperilaku agresif. Selanjutnya yang terakhir, diajarkan untuk lebih mengembangkan kecerdasan emosinya, misalnya mengenali emosi, mengelola emosi, berhubungan baik dengan teman, dan memotivasi diri. Selanjutnya itu cara menangani kecemasan, yaitu mencari sumber yang membuat anak cemas, memberikan rasa aman, tidak menambah beban, dan tidak menambah beban seperti tidak mengancam, menakut-nakuti, ataupun memarahi. Selanjutnya ada membantu mengatasi rasa cemasnya. Selanjutnya membiasakan anak untuk terbuka dan mengekspresikan perasaannya. Yang terakhir, meminta bantuan ahli jika kecemasan itu terjadi secara berlarut-larut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi mengenai cara mengatasi hambatan pada perkembangan sosial emosi pada anak. Jadi di sini saya akan membahas tentang lempar tantrum, tunalaras, menarik diri, dan autisme. Lempar tantrum merupakan suatu emosi yang meledak-ledak yang terjadi pada anak saat anak menunjukkan suatu penolakan. Jadi ada beberapa cara mengatasi lempar tantrum ini. Yang pertama, kita harus mengetahui kebiasaan anak. Kita harus tahu pasti kondisi apa saja sih yang akan muncul saat terjadinya perilaku lempar tantrum ini. Sebagai tenaga pendidik ataupun orang tua, kita harus bisa mengatur pola asuh dan pola didik kepada anak yang memiliki perilaku lempar tantrum ini. Kemudian yang kedua, saat terjadi lempar tantrum, kita pastikan bahwa lingkungan di sekitar anak itu aman. Terus saat lempar tantrum ini kita harus tenang, sabar dalam menghadapi anak, jangan marah kepada si anak. Terus saat kondisinya membaik, sudah menurun lempar tantrumnya, maka kita dekati si anak, lalu berikan pengertian kepada anak bahwa lempar tantrum ini merupakan perilaku yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah saat berhenti lempar tantrum, kita tidak boleh memberikan hukuman kepada si anak. Malahan kita harus memberikan rasa sayang dan rasa cinta kepada si anak. Dengan begitu dia akan merasakan kepedulian dari seseorang kepada si anak tersebut. Jadi itu akan berdampak positif kepada si anak. Menarik diri biasanya dikarenakan oleh kurang percaya diri ataupun perasaan minder. Bagaimana sih cara kita mengatasi
perilaku menarik diri ini yaitu yang pertama ada melatih dalam berbagai situasi sosial. Misalnya begini, kalau di sekolahan biasanya kita dapat membagi anak dalam beberapa kelompok. Terus setiap kelompok itu kita suruh anak untuk mewarnai. Siapa yang paling bagus, siapa yang paling indah, dialah yang mereka lah yang pemenangnya. Kemudian dari situlah anak dapat berinteraksi dengan teman yang lain. Kemudian yang kedua ada membantu proses perubahan anak secara bertahap. Ketiga, memberikan contoh perilaku yang baik saat bersosialisasi. Ketiga ini kita dapat menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Misalnya kita memberikan salam kepada orang lain saat bertemu ataupun akan berpisah. Nah, dari perilaku itu nanti anak-anak bisa melihat dan mencontoh dari perilaku itu. Misalnya ketemu teman dia mengucapkan assalamualaikum gitu. Kemudian kalau berpisah assalamualaikum lagi. Nah, dari perilaku itulah akan terjadinya interaksi antara anak dengan orang lain. Selanjutnya adalah tunalaras. Tunalaras ini merupakan suatu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Jadi bagaimana sih cara kita mengatasi tunalaras ini? Yaitu dengan cara yang pertama ada pendekatan biomedia. Pendekatan ini berusaha memandang dan memperlakukan anak-anak dari sudut pandang ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua ada pendekatan psikodinamik, menitik beratkan pada segi psikologis anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini merupakan usaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan pribadi bagi anak. Kemudian pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan ini sebenarnya sangat sulit, tapi kuncinya itu yaitu guru harus ramah terhadap anak, terus suasana belajar harus baik, kondusif, tenang, damai gitu. Kemudian ada pendekatan ekologi. Selanjutnya autisme. Autisme ini adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana sih cara kita mengatasi perilaku autisme ini? Yaitu yang pertama ada penggunaan sesi pelatihan keterampilan yang sangat terstruktur dan intensif yang berorientasi membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan bahasa anak. Kemudian yang kedua konseling keluarga untuk orang tua dan saudara kandung dari anak-anak yang autisme, sehingga coping keluarga untuk mengatasi tantangan-tantangan hidup dengan anak autisme menjadi lebih mudah. Kemudian yang terakhir adalah memberikan obat antipsikotik dapat digunakan untuk mengatasi problem perilaku yang sangat buruk ataupun yang sangat parah terhadap anak autisme ini.